Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila nufusina tarfata 'ain. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, sahabat dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Taala pada malam hari yang berbahagia ini, insyaallah birahmatihi wa fadlihi, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga landasan utama, buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang mana kita sekarang sampai pada al-aslu ats-tsalitsu, yaitu usul yang ketiga. Ya, kita masih pada usul yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum alaihi salatu wassalam, yaitu kita mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa bagian dari usul ketiga ini telah kita bahas, namun insya Allah Anda akan baca kembali ya, karena kita sudah lama libur ya kemarin, dan ini alhamdulillah baru lanjut kembali. Mudah-mudahan ini dapat murojaah, dapat kembali kita mengingat apa yang telah disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Qala muallifu rahimahullah, al-aslu tsalitsu ma'rifatu nabiyyikum alaihi salatu wassalam wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, wa Hashimu min Quraisy wa Quraisy min al-Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Wa lahu min al-umri 63 sanah minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 nabiyyan wa rasulan nubbi'a biqra wa ursila bil mudaththir wa baladuhu Makkah ba'athahu Allah bin nizarati 'ani syirki wa nad'u ila tauhidi. Wa dalilu qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wa ma'na kum fa'anzir yunziru 'ani syirki wa yad'u ila tauhid. Wa ma'na wa rabbaka fakabbir azimhu bit tauhid
Wa makna wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka minasyirki. Wa makna wa rujza fahjur. Ar-rujzu yakni al-asnam wa hajruha tarkuha wa ahlaha wal bara'atu minha wa ahliha. Akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid wa ba'da al-'ashri urija bihi ila as-sama'i wa furidat alaihi as-salawatu al-khams wa shalla fi Makkah 3 sinin wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Madinati wal hijratu fariidatun ala hadhihi al-ummati min baladi syirki ila baladil Islam wa hiya baqiyatun ila an taqumas sa'atu. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala beliau sewaktu menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW, mengenalkan kepada kita semua Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Tentu dengan semakin seorang mengenal Nabi Muhammad SAW, maka akan semakin bertambah cintanya, makin bertambah keimanan yang ada pada dirinya kepada Nabi SAW, dan akan menjadikan orang ini semakin bersemangat mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Beliau mengawali dengan mengenalkan nasab yang mulia dari nasab Nabi tercinta Muhammad SAW. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan Hashim ini dari Quraisy, dan Quraisy itu dari Arab, dan Arab merupakan keturunan dari Nabi Ismail, dan Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Kemudian beliau menjelaskan, mengabarkan kepada kita semuanya tentang hidupnya Nabi SAW, yang mana beliau SAW berumur 63 tahun. Yang mana dari 63 tahun ini 40 tahun ini sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. 23 tahun beliau SAW adalah sebagai Nabi dan Rasul, sebagai utusan Allah Taala. Diangkatnya beliau SAW sebagai Nabi adalah sewaktu beliau SAW menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka pada waktu menerima wahyu ini, Nabi Muhammad SAW resmi menjadi Nabi Allah. Kemudian diangkat menjadi Rasul adalah sewaktu menerima wahyu dari Allah Ta'ala berupa surah Al-Muddathir. Kemudian muallif menjelaskan terkait dengan makna surah Muddathir, dan ini sudah kita bahas. Yang mana intinya di sini adalah mengingatkan dan menyuruh manusia kepada tauhid kepada Allah, dan mengingatkan tentang bahaya kesyirikan. Kemudian muallif rahimahullah menjelaskan kembali tentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau 10 tahun pertama dari dakwahnya ini fokus pada dakwah tauhid saja. Belum ada dakwah yang lainnya, belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada puasa. 10 tahun mendakwahkan tauhid. Barulah setelah 10 tahun ini Nabi SAW diangkat ke langit dan disampaikan kepada beliau perintah sholat yang 5, sholat yang diwajibkan. Kemudian mu'alif juga mengabarkan rahimahullah yang mana Nabi SAW melaksanakan sholat di Mekah ini selama 3 tahun. Kemudian setelah itu barulah beliau diperintahkan untuk hijrah ke kota
Madinah. Adapun kota Madinah telah kita jelaskan pada kajian yang sebelumnya terkait dengan kota Madinah ini, yang dia memiliki begitu banyak keutamaan. Dia merupakan Darul Hijrah, disebut Darul Hijrah karena dia merupakan tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Begitu pula di antara nama kota Madinah adalah Darul Iman, merupakan tempat iman, yang mana iman kata Nabi SAW, innal iman la ya'riju ilal madinati kama ta'rijul hayyatu ila juhriha. Iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Ini kota Madinah. Insyaallah kita akan membahas terkait dengan hijrah ini ya setelah kita dengarkan azan salat Isya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Qala muallifu rahimahullah wa ba'daha umira bil hijrati ila al madinati wal hijratu fariidatun ala hadhihi al ummati min baladi syirki ila baladi islam wa hiya baqiyatun ila an taqum as-sa'ah. Di sini muallif rahimahullah mengabarkan bahwasanya diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk hijrah ke kota Madinah. Dan hijrah adalah suatu amalan yang sangat erat sekali kaitannya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah juga sangat erat kaitannya dengan iman, erat kaitannya dengan ma'rifatullah, erat kaitannya dengan ma'rifatu dinul Islam. Yang mana Islam, kata para ulama, yang dimaksud dengan Islam istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli. Dalam takrif Islam yang disampaikan oleh para ulama di sini terdapat makna ataupun kandungan hakikiyah dari hijrah ini, yaitu pada kata al-bara'ah, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Bara'ah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan tersebut. Hijrah sangat berkaitan dengan ma'rifatullah. Hal ini dikarenakan orang yang benar dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jujur dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya adalah al-bara'ah. Konsekuensi dari dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan konsekuensi dari dia mencintai Nabi Muhammad SAW, maka orang ini akan berlepas diri dari tauhid, berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri dari mencintai musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu dalam Al-Quranul Karim, Quran dalam surah Al-Mujadalah ayat 22, Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala katakan, engkau tidak akan dapati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir yuwaduna man haddallah. Mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
walaupun orang-orang itu adalah bapak-bapak mereka, walaupun orang-orang itu adalah anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, keluarga-keluarga mereka, tidak akan ada rasa cinta dari orang yang beriman kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baroah. Muallif rahimahullahu taala di sini membahas tentang hijrah, menunjukkan bahwasanya hijrah ini merupakan konsekuensi dari ma'rifatullah itu sendiri. Dia merupakan konsekuensi dari ma'rifatu dinil Islam, dan hijrah merupakan konsekuensi dari ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi dari kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, orang yang benar keimanannya, benar dia mengenal Allah, benar dia mengetahui agama Islam, benar dia dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan ada berlepas diri pada dirinya terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Di antara yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menjadi utusan Allah, diangkat menjadi nabi dan Rasul Allah, menjadi seorang dai, orang yang mengajak kepada tauhid, yang mengingatkan manusia tentang bahaya kesyirikan, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara ini, yaitu hijrah ini. Maka ini juga hendaklah dilakukan oleh para duat yang mereka mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mengikuti dakwah tauhid, maka harus ada hijrah. Dan di sini muallif mengatakan bahwasanya hijrah itu hukumnya wajib. Qala muallif rahimahullah, wal hijratu fariidatun ala hadhil ummah. Hijrah itu hukumnya wajib bagi umat ini. Wajib hijrah. Wajib hijrah. Dan hijrah dari sisi bahasa adalah at-tarku, yaitu meninggalkan. Oleh sebab itu, sewaktu Allah Taala mengatakan warujza fahjur, ay warujz al-asnam wa hajruha ay tarkuha. Fahjur yakni meninggalkannya, meninggalkan berhala-berhala tersebut. Ini hijrah dari sisi bahasa artinya adalah tarku, meninggalkan segala sesuatu yang di situ ada makna meninggalkan, maka ini disebut dengan hijrah. Ya. Oleh sebab itu para ulama sewaktu menjelaskan terkait dengan hijrah, maka para ulama akan menjelaskan tentang macam-macam hijrah ini. Ada hijrah bil makan, hijrah yang berkaitan dengan tempat, pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, meninggalkan suatu tempat. Ini disebut dengan hijrah. Ada hijrah bil ahwal, hijrah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Ini juga disebut dengan hijrah, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ini hijrah. Pertama adalah hijrah bil amkan. Hijrah yang berkaitan dengan tempat, yaitu dia meninggalkan suatu tempat, baik itu kampung, baik itu kota, ataupun meninggalkan suatu negara. Suatu seorang meninggalkan kampungnya, dia dikatakan hijrah. Dia meninggalkan negaranya, dia disebut dengan hijrah. Seorang yang meninggalkan suatu tempat yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kemaksiatan, yang dia khawatir di tempat tersebut dia tidak bisa maksimal dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan tempat tersebut karena apabila dia berada di tempat itu dia akan terus melakukan kemaksiatan.
Apabila dia berada di sana, dia akan terus berada di lingkungan yang buruk, maka pada waktu itu diperlukan seseorang untuk melakukan hijrah, pindah di suatu tempat yang lebih kondusif, mendukung dia dalam mendekatkan diri kepada Allah Taala. Bukanlah sebaliknya, hijrah dari tempat yang kondusif, yang di sana ada amar ma'ruf nahi munkar, mau pindah ke tempat yang buruk. Hijrah juga, tapi ini hijrah yang salah. Makanya dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang menjelaskan tentang niat, Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya, kata Nabi Muhammad SAW. Dan seorang akan mendapatkan pahala ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang dia hijrah, dia meninggalkan sesuatu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Jadi harus hijrah karena Allah, bukan karena yang lainnya. Bukan hijrah karena apa? Karena wanita atau karena dunia. Diingatkan oleh Nabi SAW, orang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau karena wanita yang ingin dia nikahi, hijrah bukan karena Allah Ta'ala. Pindah tempat. Kenapa? Oh karena akhwat, karena perempuan, bukan karena Allah. Oh karena apa? Karena pekerjaan, bukan karena Allah Ta'ala. Ini hijrah yang salah. Karena apa? Hijrah meninggalkan sesuatu harus karena Allah Ta'ala. Ini yang akan bermanfaat dan mendapatkan pahala. Dan jenis hijrah ini yang dia meninggalkan tempat yang tidak kondusif kepada tempat yang lebih kondusif dalam rangka untuk dapat lebih dalam taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini adalah hijrah yang dilakukan dulu oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Hijrah yang dahulu, hijrah pernah dilakukan beberapa kali oleh para sahabat. Hijrah yang pertama adalah hijrahnya para sahabat ke Habasyah pada saat kondisi di Mekah tidak kondusif untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka para sahabat pun hijrah ke Habasyah. Sebanyak 16 orang di sana, termasuklah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, begitu juga Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut hijrah ke Habasyah. Habasyah ini negeri muslim atau negeri kafir? Negeri kafir, Habasyah. Dipimpin oleh Najasyi, yang nanti Najasyi ini masuk Islam. Tapi kondisi di Habasyah, walaupun dari negeri kafir juga, Mekah negeri kafir waktu itu, pindah ke negeri kafir, tapi kondisi di Habasyah ini lebih kondusif daripada di Mekah. Maka diperbolehkan seorang berpindah ke negeri kafir tadi, ya selama kondisinya masih lebih baik daripada tempat sebelumnya, walaupun yang lebih utama ke negeri muslim. Ini dilakukan dulu oleh para sahabat, namun tidak ada pilihan lain, karena tidak ada pilihan. Dan terbukti sewaktu di Habasyah mereka lebih mudah dalam taqarrub ilallah, tidak diganggu dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian hijrah yang kedua sebanyak 83 orang laki-laki, 18 orang perempuan hijrah lagi ke Habasyah. Ya, kemudian barulah nanti setelah suku Aus dan Khazraj, penduduk kota Madinah, suku asli di Madinah ini masuk Islam, kondisi Madinah sudah kondusif, dikondisikan untuk menerima kaum muslimin, barulah kaum muslimin hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan hijrah jamaah rahmat Allah Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Ini bukan perkara yang mudah, butuh mujahadah, butuh perjuangan. Tidak bisa malas-malasan hijrah itu. Lihat bagaimana dahulu para sahabat hijrah, mereka tinggalkan harta mereka, mereka tinggalkan keluarga mereka, anak istri ditinggalkan karena mampunya hanya berangkat sendiri. Harta ditinggalkan, bagaimana kita lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala pergi hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya masih tinggal. Kita lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar kaya di Mekah, pergi, apakah hartanya dibawa? Dibawa.
Mereka katakan silakan kamu pergi, tapi harta harus tinggal. Mereka tinggalkan, tetap mereka tinggalkan karena Allah Taala. Belum lagi di perjalanan yang berat, medan dari Mekah ke Madinah, padang pasir gersang, bebatuan panas yang luar biasa. Belum lagi ancaman pembunuhan dari orang musyrikin Mekah. Berat hijrah itu, bukan mudah. Harus memiliki mental yang kuat. Tidak bisa mental tempe. Makanya ini harus dibangun, dibentuk mental seorang muslim. Tidak bisa manja. Hijrah itu butuh perjuangan. Lihat bagaimana mental para sahabat. Walaupun tertekan, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah air besar-besar di Mekah, banyak keluarga di Mekah, teman-teman di Mekah, tinggalkan semua karena Allah Taala. Mereka berjuang untuk apa? Untuk agama Allah Taala. Bahkan orang yang mereka mampu hijrah, tapi mereka tidak hijrah, dicela oleh Allah Taala. Dicela jemaah. Orang yang mampu hijrah tapi tidak melakukan hijrah, tidak pindah. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Allah Ta'ala katakan, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan zalimi anfusihim, mereka zalimi diri mereka. Mereka zalimi diri mereka, tidak hijrah. Akhirnya maksiat terus gitu ya. Zalim, maksiat adalah kezaliman pada diri. Makanya Allah Ta'ala katakan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yuzlimun. Kami tidak menzalimi kalian, tapi kalian yang menzalimi diri kalian sendiri. Maksiat zalim kemudian diri, karena dia maksiat hatinya tidak tenang, jauh dari Allah Taala. Mati dalam keadaan maksiat, disiksa di neraka. Kemaksiatan adalah zalim kepada diri sendiri. Orang-orang yang dia diwafatkan oleh Allah Taala, diwafatkan oleh para malaikat Allah dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Mereka tetap tinggal di negeri kufar tersebut, tidak mau hijrah. Maka para malaikat berkata kepada mereka, qalu fima kuntum, bagaimana keadaan kalian? Bagaimana keadaan kalian ini? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami orang-orang yang lemah, kata mereka. Di negeri kufar, lemah. Ditindas di negeri kufar. Kami adalah orang-orang yang lemah, kata mereka. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa masih situ terus? Kenapa tidak pindah? Udah tahu tertekan, susah sholat, susah untuk mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW, susah pelihara jenggot, gitu ya. Difitnah terus, disakiti, untuk sholat susah, untuk mentauhidkan Allah susah. Kenapa masih diam? Kenapa tidak pindah? Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Luas bumi Allah. Jamaah, bumi Allah itu luas. Fatuhajiru fiha. Maka hendaklah kalian hijrah di dalam hijrah. Dicela orang-orang yang mampu hijrah, tapi dia tidak hijrah. Dicela oleh Allah Taala. Tadi karena untuk hijrah itu Anda katakan susah, hijrah itu tidak mudah. Tadi harus tinggalkan harta. Belum lagi tadi hawa nafsu. Ini udah enak di sini di kampung sendiri. Harus tinggalkan keluarga, nanti anak-anak gimana, istri gimana, orang tua gimana, kita hijrah. Butuh perjuangan. Belajar untuk ilmu, butuh perjuangan. Makanya hijrah itu tidak mudah. Oleh sebab itu pahalanya besar di sisi Allah Taala. Besar pahala hijrah itu. Dan tahukah kalian, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Taala, bahwasanya ada amalan yang pahalanya menyamai pahala hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Suatu amalan yang pahalanya bagaikan pahala hijrah bersama Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 2201, Rasulullah SAW bersabda, al-ibadatu fil harji
kal hijrati ilayya. Ibadah yang dilakukan seseorang pada masa-masa sulit bagaikan hijrah kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahala yang besar dari hijrah yang dilakukan oleh para sahabat dahulu ini bisa didapat dengan apa? Ibadah pada masa-masa sulit. Seperti masa-masa sekarang ini. Masa-masa yang sulit. Masa-masa yang manusia disibukkan dengan fitnah. Fitnah handphone, disibukkan dengan medsos, dengan TikTok, dengan Facebook, Instagram. Belum lagi nanti disibukkan dengan televisi, disibukkan dengan nonton bola. Itu terus dibahas, nonton televisi, main. Belum lagi sulit dalam menjalankan sunnah Nabi SAW, dikata-katai oleh orang, difitnah yang tidak-tidak. Masa sulit beribadah. Dan seseorang yang beribadah pada masa sulit ini, maka jika dia mendapat taufik dari Allah Taala, tetap istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Taala, ikhlas kepada Allah Taala, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, pahalanya bagaikan pahala hijrah. Subhanallah. Ini di antara bentuk rahmat Allah Taala. Ini hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua adalah hijrah bil ahwal, yaitu meninggalkan suatu keadaan yang buruk, amalan buruk, kemaksiatan kepada ketaatan untuk Allah Taala. Mungkin dia tinggal di negeri Islam, negeri yang bagus, bahkan mungkin tinggal di Mekah, tinggal di Madinah, dua kota suci, tempat yang sangat kondusif untuk beribadah pada Allah Taala, tempat yang baik, lingkungan yang kondusif beribadah, banyak para ulamanya. Ternyata amalannya tidak diharapkan, yang dia lakukan maksiat kepada Allah Taala. Dia tinggal di negeri Islam, tapi ternyata di negeri Islam tadi lingkungan dia, ternyata amalan dia adalah amalan-amalan kemaksiatan kepada Allah Taala. Tinggal di negeri Islam, tapi makan kerja tempat riba. Kemudian dia hijrah dari yang makan harta haram, dia tinggalkan karena Allah Taala. Meninggalkan riba, ini hijrah. Yang awalnya dia pemain band, suka main musik, hijrah, dia tinggalkan alat musik. Setelah mengetahui musik itu haram, dia tinggalkan musik. Ini disebut juga dengan hijrah, tarku, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Taala. Yang sebelumnya dia pemakai narkoba, tahu narkoba itu haram, kemudian dia hijrah, dia tinggalkan narkoba tersebut. Ini disebut juga dengan hijrah. Yang sebelumnya ya dia termasuk orang yang pencinta sesama jenis, kemudian dia bertobat, dia tinggalkan. Dia pembunuh, dia tinggalkan. Dia tobat kepada Allah. Ini juga disebut juga dengan hijrah bil ahwal. Tinggalkan keadaan pertama yang buruk tadi kepada keadaan yang lebih baik. Sebagaimana hadis yang Rasulullah SAW mengabarkan, ada orang yang telah membunuh 99 jiwa. Dia datangi seorang abid, ahli ibadah, tapi ahli ibadah ini jahil, bodoh. Dia tanyakan, masih bisa tobat enggak sama Allah Taala? Ahli ibadah ini dia jahil, dia bilang enggak bisa lagi tobat, akhirnya dibunuh jadi 100 orang. Kemudian didatangi seorang alim, datang kepada seorang alim, dia tanya masih bisa tobat? Masih bisa tobat. Akhirnya dia pun tobat dan dia tinggalkan tempat negerinya yang awal, disuruh pindah ke negeri yang baru. Dia tinggalkan amalannya. Dia juga tinggalkan tempatnya yang buruk tadi ke tempat yang lebih baik. Ini adalah hijrah bil ahwal. Dan ini adalah hakikat hijrah tersebut. Sebagaimana dalam hadis Bukhari nomor 6484. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu." Seorang muslim adalah seseorang yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Selamat dari lisannya.
selamat dari kezoliman tangannya. Lisan ini luar biasa. Seorang muslim itu kata Nabi SAW adalah orang yang harusnya muslim lainnya itu selamat dari lisannya. Tidak difitnahnya, tidak diomongkan yang tidak-tidak. Tadi anak katakan masalah lisan ini adalah perkara yang besar sekali si Allah Subhanahu wa taala, tapi diremehkan oleh sebagian manusia. Suka gibah, suka namimah, ngadu domba. Saudaranya digibahin, diomongin. Bahkan ustadznya dibicarakan. Guru yang mengajarkan dia agama Islam, mengenalkan dia tauhid, tidak selamat dari gibahnya dia. Dibicarakan. Ya, ini tidak seharusnya ada pada diri seorang muslim. Kenapa? Nabi yang mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Islam itu adalah seorang yang harusnya muslim lainnya selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Ini muslim yang benar. Artinya, ya, sewaktu seseorang itu masih menyakiti saudaranya dari lisannya, masih menyakiti saudaranya dengan tangannya, menunjukkan ketidaksempurnaan iman yang ada pada dirinya. Ya, imannya tidak sempurna. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Dan seorang muhajir adalah orang-orang yang meninggalkan apa saja yang Allah Ta'ala larang. Ini baru disebut dengan muhajir, orang yang hijrah. Orang yang hijrah yang hakiki adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Tidak ada manfaatnya dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, pindah dari satu kota ke kota lain, tapi maksiatnya ngikut. Pindah dari negeri muslim, dari negeri kafir ke negeri muslim, tapi masih aja maksiatnya jalan. Ini bukan hijrah yang hakiki. Tapi tujuan hadaf dari hijrah itu adalah apa? Meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, meninggalkan maksiat pada Allah Ta'ala. Dan kita semua tidak ada mungkin, maksiat itu ada kelezatannya. Maksiat itu ada kelezatannya. Makanya betapa banyak orang yang mengetahui haramnya musik, tapi tetap masih senang dengerin musik, padahal tahu musik itu haram. Betapa banyak orang yang mengetahui rokok itu haram, tapi masih merokok. Betapa banyak orang yang mengetahui riba itu haram, tapi masih makan harta riba. Betapa banyak orang yang mengetahui pacaran itu haram, masih suka pacaran. Dia tahu kenapa, ada lezatnya, ada lezatnya. Makanya jadi itu hijrah itu butuh perjuangan, butuh mujahadah. Dan ini adalah hakikat hijrah. Manahallahu anhu, man hajara manahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang dia berjuang. Hijrah tadi. Kemudian hijrah yang ketiga yang disebutkan juga oleh para ulama adalah meninggalkan teman-teman yang tidak baik dan mempengaruhi keimanannya, yang menghalangi dia dari kebaikan. Hijrah meninggalkan. Hijrah dari teman-teman yang buruk, yang menghalangi dia dari menggapai hidayah Allah Ta'ala. Maka apabila dia memiliki teman-teman yang buruk, dia harus hijrah, tinggalkan. Udah keluar dari grup-grup itu, isinya apa? Maksiat aja, ngomongin orang, gibahin orang. Maka apa yang kita lakukan? Hijrah, tinggalkan. Dan teman ini pengaruhnya sangat penting sekali. Oleh sebab itu Nabi SAW katakan, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu tergantung dari agama temannya. Makanya hendaklah dia melihat dengan siapa dirinya bergaul. Dan seorang harus mengetahui, dan di antara bentuk kefakihan seorang rajul adalah dia mengetahui kapan meningkatnya iman, kapan turunnya iman. Seorang muslim harus mengetahui, oh ini kalau Anda berteman dengan orang ini, iman Anda meningkat. Kalau Anda berada di komunitas ini, iman Anda meningkat. Jaga teman-teman seperti itu. Bergaul dengan mereka. Diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita maksiat, diingatkan oleh orang ini. Ini alhamdulillah Allah beri kita hidayah, Allah beri kita nikmat. Teman-teman yang baik seperti ini. Namun kalau misalnya kita berada di suatu komunitas yang penuh dengan keburukan, penuh dengan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, harus kita tinggalkan dan jangan kembali lagi gitu. Ada orang yang dia udah hijrah, udah tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya selama ini.
dia udah tinggalkan musik, udah tinggalkan khamar, tinggalkan main perempuan. Itu biasa satu paket itu. Mabuk, kemudian sambil di sana ditemani musik, ada wanita-wanita penghibur, dia satu paket. Teman-teman dia ngumpul, udah ditinggalkan sama dia, temannya ngajak reuni, yuk kita kumpul lagi yuk. Ini ada si fulan baru datang dari luar kota nih, kita ngumpul di kafe ini. Ternyata kumpul di sana, balik lagi minum khamar, kembali lagi gibahi orang. Ini bahaya teman-teman seperti ini. Jangan mau, udah tinggalkan. Kenapa? Tadi seorang manusia itu jamaah rahmati Allah wa ta'ala, makhluk sosial. Dan manusia itu adalah orang yang mudah untuk dipengaruhi, mudah dipengaruhi. Makanya kalau antum berteman dengan orang-orang yang buruk, akan ikut nanti pada keburukannya. Minimal antum akan dengarkan keburukan yang dia sampaikan dari lisannya. Disebutkan orang yang berteman dengan penjual minyak wangi minimal dapat bau harumnya. Kalau berteman dengan pandai besi, maka nanti kena percikan apinya gitu. Perhatikan betul-betul teman kita. Lihat dengan siapa kita berteman, karena ini nanti akan mempengaruhi hijrahnya kita. Benar tidak kita dalam hijrah ini, di antara yang mempengaruhi adalah tadi lingkungan. Perhatikan lingkungan kita, perhatikan teman-teman kita. Lihat tuh, kalau antum punya WhatsApp, lihat di grup mana aja antum masuk gitu. Kira-kira ini grup manfaat enggak? Kalau manfaat silakan aja, kalau udah manfaat udah keluar aja, tinggalkan. Antum enggak akan menyesal. Pilihlah teman-teman yang dapat mengingatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita dengan Allah Taala, mengingatkan sewaktu kita melakukan maksiat, menyemangati kita sewaktu kita futur, kita lalai. Nah, teman-teman ini harus kita jaga dan kita syukuri. Nah, ini adalah diantara beberapa bentuk hijrah dan yang dimaksud oleh muallif rahimahullah dalam hijrah di sini adalah hijrah yang pertama. Karena di sini beliau sedang membicarakan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan fardhah tadi. Yang beliau bahas ini adalah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari negeri kufur ke negeri Islam, dari Mekah yang waktu itu masih negara kufur pindah ke Madinah yang mana waktu itu Madinah adalah negara Islam. Tapi pada rasa ini saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bermanfaat bagi antum dan antuna semuanya. Semoga Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita, ampunkan dosa kedua orang tua kita, dan semoga Allah Taala angkat derajat kita dan Allah mudahkan bagi kita untuk mendapat istiqomah di atas agama Allah Taala, di atas Islam, di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Taala matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.